Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syana Surala Hidayat dengan NPM 20230150684. Di sini saya ingin membuat tugas video dari mata kuliah praktik lab BK kelompok dengan membuat tugas video psikodrama dengan tema FOMO atau Fear of Missing Out dengan judul Takut Tidak Dianggap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, sebelumnya saya Syana Surala Hidayat sebagai konselor pada bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum masuk pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan hari ini. Jadi kegiatan ini adalah bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan bersama-sama dalam kelompok kecil dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar dari pengalaman, perasaan, dan sudut pandang serta sudut pandang satu sama lain. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita tuh nggak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga saling berbagi, berdiskusi, dan berrefleksi melalui kegiatan yang akan kita lakukan bersama. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu kalian lebih memahami diri sendiri, terutama dalam menghadapi situasi sosial dan emosi yang sering dialami remaja. Supaya kegiatan berjalan dengan aman dan nyaman, ada beberapa aturan yang akan saya jelaskan dan asas-asas yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama itu, di sini ada asas kerahasiaan, yang dimana apapun yang disampaikan di dalam kelompok ini bersifat rahasia dan tidak dibicarakan di luar kelompok. Dan yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana keikutsertaan kalian dan keterlibatan kalian bersifat sukarela, tidak ada paksaan untuk berbicara atau berbagi kalau belum siap. Dan yang ketiga itu ada asas keterbukaan, yang dimana kalau kalian sudah merasa nyaman, diharapkan bisa berbuka dan jujur, tentu sesuai batasan masing-masing. Dan yang keempat ada asas saling menghargai, yang dimana setiap pendapat masing-masing dan perasaan kalian itu harus dihargai, tidak boleh mengejek, menyela, atau merendahkan. Dan yang kelima ada asas keaktifan. Jadi saya harap di sini kalian itu bisa aktif berpartisipasi, baik sebagai pemeran, pengamat, maupun dalam diskusi. Dan yang terakhir ada asas kenyamanan dan keamanan, yang dimana jika ada yang merasa tidak nyaman atau terganggu secara emosional, jadi silakan sampaikan ke kenyamanan kalian. Kenyamanan kalian itu adalah prioritas kami semua. Nah, jadi apakah kalian semua di sini bersedia mengikuti kegiatan ini sesuai dengan aturan dan asas yang sudah disepakati? Sedia, Bu. Ya, Bu. Nah, karena saya belum kenal kalian semua nih, jadi sebelum masuk ke penjelasan topik kita hari ini, kita kenalan dulu deh. Tapi biar seru, kenalannya itu dibikin games kecil-kecilan ya. Jadi caranya tuh gini, orang pertama sebut nama plus satu kata bebas. Terus orang kedua sebut nama plus lanjutan kata dari orang sebelumnya. Terus kayak seterusnya gitu sampai semuanya kebagian. Jadi nggak ada jawaban yang salah gitu. Jadi contohnya tuh gini, saya Ruel, tidur. Terus sebelahnya bilang, saya Budi, tidur sambil. Terus selanjutnya bilang lagi, Sari, tidur sambil mikir. Nah itu seterusnya sampai nemu kata yang masuk akal gitu. Paham nggak? Paham. Paham. Nah, coba dari kamu. Saya Bino, tidur sambil Jangan tidur juga. Iya, yang lain nggak apa-apa. saya Pino makan, saya Caska sambil Saya bersama makan sambil jongkok.
Saya Kayla, makan sambil jongkok di WC. Saya Tanas, makan sambil jongkok di WC, duduk. Saya Davina, makan sambil di WC, sambil jongkok di WC, duduk, mikir. Saya Anggun, makan sambil jongkok di WC, duduk, mikir, Jakarta. Saya Evi, makan sambil jongkok di WC, duduk, mikir Transjakarta, Tebet. Oke. Oke, jadi topik kita hari ini tuh adalah FOMO ya. Jadi singkatannya dari fear of missing out, yaitu perasaan takut ketinggalan, takut nggak diajak atau takut nggak dianggap dari pertemanan. Biasanya FOMO itu muncul karena media sosial, tekanan teman, atau kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kalau dibiarkan, FOMO ini bisa bikin cemas, insecure, dan capek secara emosional. Nah, supaya lebih kebayang jelasnya gimana, kita akan buat sebuah drama kecil. Drama ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk belajar dari situasi yang sering terjadi di kehidupan remaja. Nah, yang lain nanti jadi pengamat, perhatiin perasaan, sikap, dan juga pesan dari drama tersebut. Dalam drama ini, saya membutuhkan 3 orang untuk memerankan adegan, dan 5 orang lagi menjadi pengamat. Apakah ada yang ingin menjadi peran yang mau berpartisipasi? Kalau nggak ada, saya yang pilih ya. Jadi ibu akan pilih ya tiga pemerannya untuk psikodrama ini. Coba buat Anggun, buat siapa namanya? Iya, Usama, sama Davina. Kemarin seru banget ya, cuma gila kalau mulu kita. Iya sumpah, mana nggak kerasa kan tiba-tiba udah sore aja, tempatnya juga enak banget. Parah sih, kita harusnya kesana lagi nggak sih nanti? Gak sih, kapan-kapan kita bakal kesana lagi. Kalian kemarin pergi berdua? Iya, kemarin kita udah ada kan sih sebenarnya. Iya, kita juga nggak ngerencanain juga, tiba-tiba banget. Oh iya. Maaf. Kenapa sih aku selalu jadi paling terakhir yang tahu? Kayak aku nggak dianggap apa gimana sih? Kayaknya kalau misalkan nggak ada aku di hidup mereka tetap jalan aja deh. Kalian tau nggak sih rasanya kayak ngeliat story temen tapi kita tuh nggak ada di story itu. Loh, nak, kita nggak bermaksud ninggalin kamu. Kalian tau nggak sih rasanya kayak ngeliat story temen kalian tuh lagi bareng tapi nggak ada kalian di situ. Rasanya kayak nggak enak banget, tau gak sih? Loh, nah kita nggak bermaksud ninggalin kamu, tahu sebenarnya. Iya, laginya jadi orang berperan banget. Gue bukan baper, gue tuh cuma kepikiran aja. Kayak gue tuh gak sepenting itu ya buat kalian. Kenapa lu mikir kayak gitu sih? Dan kayak gitu bukan cuma sekali. Gue sering banget tahu hal-hal kayak gitu belakangan. Gue selalu jadi yang paling ketinggalan. Gue tuh capek harus selalu ngelakuin hal-hal yang sebenarnya nggak gue nyamanin cuma biar bisa dianggap temen sama kalian. Gue capek pura-pura santai padahal kepikiran. Gue tuh cuma pengen diterima tanpa harus selalu ada di setiap momen kalian. Nah, terima kasih kepada 3 pemeran tadi karena sudah mau berpartisipasi menjadi pemeran dalam psikodrama ini. Nah, jadi sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Di sini tidak ada jawaban benar atau salahnya ya. Yang penting jujur dari apa yang kalian tangkap. Saya akan bertanya kepada para pengamat. Pertanyaan pertama itu saya ingin bertanya pada Evi. Jadi Evi, dari psikodrama tadi, apa perasaan yang kamu lihat dari pemeran Davina di drama tadi? Yang saya tangkap dia tuh merasa takut dan insecure. Nah, ya betul, perasaan takut dan insecure ini sering muncul pada orang yang mengalami FOMO. Kadang dari luar kelihatannya biasa aja, tapi di dalamnya penuh kecemasan dan ketakutan tidak diterima. Nah, pertanyaan selanjutnya itu saya ingin bertanya kepada
kamu, apa penyebab FOMO yang muncul di drama ini? Kurangnya komunikasi sama dia ini kebanyakan nebak-nebak sendiri. Bagus sekali sana jawaban kamu. Seringkali FOMO ini bukan karena temannya benar-benar menolak, tapi karena asumsi dan pikiran kita sendiri yang jalan terlalu jauh. Jadi kayak kebanyakan overthinking gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga itu untuk Sela. Jadi kalau FOMO seperti ini dibiarkan, dampaknya itu apa? Menurut saya sih untuk dampaknya FOMO itu bisa kita merasa capek mental dan sendirian dulu. Iya betul. FOMO itu bisa bikin seseorang terus merasa kurang, capek secara emosional, bahkan kehilangan fokus ke diri sendiri. Pertanyaan keempat ada untuk Caska. Menurut kamu, cara apa yang lebih sehat buat pemeran Davina menghadapi situasi ini? Caranya itu apa? Menurut saya ngomong jujur ke temennya sama berhenti bandingin diri. Nah, iya. Saya setuju karena komunikasi jujur dan berhenti membandingkan diri sendiri itu adalah salah satu cara penting mengelola FOMO secara sehat. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima itu untuk Vino. Pesan apa yang paling kamu dapat dari drama tadi? Pesan saya sih gak ikut bukan berarti gak berharga. Ini poinnya penting nih, karena nilai dari diri kita ini nggak bisa ditentukan dari seberapa sering kita ikut atau diajak, tapi dari bagaimana kita menghargai diri sendiri. Nah, dari diskusi tadi kita bisa simpulkan bahwa FOMO itu wajar dialami remaja, tapi kalau kita nggak bisa kelolanya, bakal bisa berdampak pada kesehatan mental dan hubungan sosial. Jadi melalui psikodrama tadi, kita belajar melihat perasaan dari sudut pandang yang lebih dalam, bukan hanya dari kejadian luarnya. Jadi hari ini kita belajar bahwa setiap orang pernah mengalami rasa takut ditinggalkan atau tidak dianggap, dan itu manusiawi. Namun sangat penting untuk diingat bahwa tidak ikut semua hal bukan berarti kita nggak berharga, nggak penting, atau nggak dibutuhkan. Jadi kalian punya hak untuk memilih, punya batasan dan punya nilai diri tanpa harus selalu mengikuti orang lain. Jadi kalau suatu saat nanti kalian bisa merasa FOMO lagi, coba bisa berhenti sebentar, terus tanyain ke diri kalian sendiri, ini kebutuhan aku atau cuma rasa takut aku. Dan jangan ragu untuk bicara baik ke teman, orang terpercaya ataupun konselor. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua. Terima kasih atas keberanian, kejujuran, dan keterbukaan kalian, baik dari yang berperan dalam drama maupun yang menjadi pengamat dan aktif berdiskusi. Dan saya juga minta maaf apabila selama proses bimbingan kelompok ini ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membantu kalian lebih memahami diri sendiri dan perasaan dan hubungan pertemanan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita tutup kegiatan ini dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian video yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.